Shalom, haleluya. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus kiranya melingkupi kehidupan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita hari ini berbicara tentang tenang bersama Tuhan, yang terdapat dalam Mazmur 55 ayat 7-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats yang barusan kita baca adalah pernyataan, ucapan Raja Daud saat dia menghadapi situasi yang sangat sulit. Raja Daud menuliskannya sebagai ungkapan hati saat menghadapi berbagai situasi dan keadaan yang mengancam. Kekerasan, penindasan, dan ancaman bahaya yang sangat menakutkan. Di ayat sebelum nats yang baru saja kita bacakan, Daud menggambarkan situasinya dengan cara terang-terangan. Daud berkata di dalam Mazmur 55 ayat 5 dan 6, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 55 ayat 5 dengan 6. Sangat manusiawi apabila Daud ingin keluar dari masalah itu secepatnya, ingin terbang mencari tempat yang tenang. Namun apa daya, Daud tidak punya sayap dan terbang jauh ke suatu tempat untuk mencari ketenangan. Daud tidak dapat menghindarinya, tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan, yaitu datang pada Tuhan, berseru dan berserah kepada Allah. Seperti di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Saudaraku, kita sering menghadapi situasi sulit seperti yang dialami Raja Daud. Ada kalanya keadaan menghimpit dan menekan hingga kita tidak menemukan jalan keluar dan buntu. Di hari-hari yang kita lewati belakangan ini, mungkin kita sering menghadapi situasi seperti konflik, pertikaian, bencana alam, perang, kehidupan Kristen yang sering tertekan dan terancam, perekonomian sulit, dan bahkan situasi seperti sekarang ini ada wabah corona yang menggemparkan dunia. Semua ini ingin mempertegas kepada kita umat-umat percaya bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan jaminan bagi siapapun untuk hidup tenang. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menjamin ketenangan. Lihat situasi dan keadaan di sekelilingmu. Sedang kesulitankah saudara? Sedang terhimpitkah keadaan saudara saat ini? Seperti tidak ada jalan dan semuanya buntu? Coba perhatikanlah. Terkadang kita sering dikalahkan oleh masalah bukan karena kita terlalu lemah, tetapi karena kita tidak tenang. Kita sering panik, gugup, cemas,
khawatir dan takut sehingga membuat kita tawar hati. Amsal 24 ayat 10 berkata, "Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu." Jika kekuatan kita kecil, bagaimana kita dapat mengalahkan masalah itu? Kekalahan akan menimpa kita. Saudaraku, ingatlah bahwa kita punya Allah yang dahsyat dan hebat. Kita punya Tuhan yang akan memberi pertolongan bagi kita yang mau berserah diri dan mengandalkan Tuhan. Ingat bahwa Allah punya cara sendiri untuk menolong kita. Dia perkasa, Dia berkuasa. Keperkasaannya dan kuasanya mengatasi langit dan bumi. Tidak ada kuasa yang dapat dibandingkan dengan kuasanya. Datanglah padanya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, maka ia akan bertindak. Saudaraku, kunci untuk mengalami ketenangan adalah dekat dengan Allah. Raja Daud menuliskan pengalamannya ini di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Marilah datang padanya, Dia gunung batu dan keselamatan kita, kota benteng pertahanan. Bersama Allah kita tidak akan goyah. Inilah pengharapan kita saat berada dalam situasi mengancam dan mencekam. Bersama Allah, jadilah tenang, jadilah kuat, dan jadilah menang. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan sangat memberkati kami, menjadi penghiburan bagi kami yang berduka, menjadi kekuatan bagi kami yang lemah. Firman-Mu telah diperdengarkan hari ini, mengajar kami bagaimana caranya menghadapi hidup yang banyak masalah dan cobaan ini. Bagaimana menghadapi situasi sulit yang menakutkan dan mencekam, yaitu dengan berharap dan berserah diri kepadamu, Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau selalu ada untuk kami, menolong kami dan mengeluarkan kami dari situasi yang buntu sekalipun. Engkaulah sumber kekuatan kami, pertolongan kami, gunung batu keselamatan kami. Kami tidak akan goyah. Bersamamu kami mengalami kemenangan-kemenangan yang gemilang. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan singkat ini menjadi berkat dan penghiburan bagi kita sekalian. Saya yakin dan percaya Roh Kudus yang akan menambahkan pemahaman bagi kita akan kebenaran firman Tuhan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Sampai jumpa dalam renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.